Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi amal huda. Sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu bil haqiqati mubtada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairil wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawmil maw'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang sama kami muliakan dan kami cintai para habaib, terutama keluarga besar daripada sahibul hal, baik itu anak sahibul hal, begitu juga cucu, cicit daripada semua keluarga sahibul hal. Kita doakan agar semuanya selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terutama kepada al-wasilah daripada kehadiran kita yang mengurus dalam rangka kegiatan haul, yaitu Al-Habib Muhdar bin Muhammad Al-Hamid. Kita doakan agar Allah memudahkan dalam segala urusan niat baik beliau, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, waktu juga sudah malam, perut kita juga sudah keroncongan. Kita kalau ceramah dengan orang yang perutnya lapar, kita nggak fokus ngomongnya apa yang harus kita omongin, betul apa enggak? Nah, jadi kalau saya ini emang orang Betawi tulen yang ngomongnya begini apa adanya. Saya hanya ingin menyampaikan satu hal. Kebetulan saya punya datu ini, Al-Habib Muhsin bin Salim Al-Attas, itu sangat dekat dengan Habib Soleh Tanggul. Mungkin antum pernah dengar cerita ada satu tempat yang namanya itu daerah Lemah Abang, daerah Cibarusa, Cikarang, Bekasi. Itu waktu zaman PKI dulu, saya dapat cerita dari orang tua saya, itu para habaib berdakwah tidak pernah ada hentinya. Malam hari itu berdakwah dari kampung ke kampung. Dan tempat Cibarusa itulah yang dijadikan markas daripada para habaib, di antaranya di situ Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Artinya apa? Para habaib kita itu tidak takut dengan ancaman yang ada pada saat itu. Para habaib kita tidak gentar dengan berbagai macam resiko yang dihadapi pada saat itu. Bahkan resiko begitu tinggi, resiko begitu besar. Semangat beliau untuk menyebarkan ajaran datunya Rasulullah semakin besar pula. Nah, ini yang ingin saya ambil satu hikmahnya saja. Setiap kali orang datang ke Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, tidak lain dan tidak bukan meminta doa. Kalau sekarang Habib Saleh sudah pulang ke rahmatullah 47 tahun yang lalu dan kita hadir dalam acara haulnya, tidak lain dan tidak bukan kehadiran kita mengharapkan barokah daripada sahibul insyaallah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim insyaallah wa amitna fi tariqatihim insyaallah wa mu'afatihim minal fitani. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid ini, beliau satu mempunyai keajaiban yang tidak dimiliki oleh para aulia yang sebelumnya. Apa keajaiban Habib Saleh? Untuk menanamkan kita bakti dengan orang tua kita. Apa? Setiap orang minta doa dengan Habib Saleh di masa hidupnya, ini saya dengar langsung banyak. Begitu didoakan dengan Habib Saleh, beliau mengangkat kedua tangannya didoakan, lalu Habib Saleh nanya, ibu kamu masih hidup? Abah kamu masih hidup? Masih. Doa saya tidak akan diijabah oleh Allah kalau kamu tidak minta redha dari ibu bapak kamu. Artinya apa? Di sini Habib Saleh memberikan gambaran kepada kita. Tidak akan gerak-gerik kita yang kita inginkan bisa diijabah oleh Allah tanpa di situ ada redha daripada kedua orang tua kita. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Orang tua segala-galanya untuk kita. Jangan kita duakan orang tua kita. Kita berani kurang ajar dengan orang tua kita karena handphone yang kita punya. Handphone begitu paket habis, wifi belum dibayar, kita bisa bentak itu orang tua kita. Betul apa enggak? Betul. Anak bisa bentak orang tua karena handphone. Apa sekarang ini pendidikan? Saya ingin menyampaikan satu riwayat di zaman Imam Hasan Basri. Ada anak berhasil dia pulang kampung dengan titelnya berderet, dengan dunianya berderet. Dia pulang kampung, dia ketemu sama abahnya. Begitu ketemu, awal pertama abahnya lihat meneteskan air mata. Kenapa ini ayahnya, abahnya meneteskan air mata? Rindu puluhan tahun tidak pernah pulang ke kampung
menangis karena rindu dengan anaknya. Begitu meneteskan air mata, dipeluklah ayahnya dengan anaknya. Begitu dipeluk, singkat cerita apa kata ayahnya? Abah, ayah, saya pulang kampung ingin balas budi dengan ayah. Silakan, apa yang ayah mau minta dengan saya. Saya akan balas budi dengan ayah. Dibuka itu 2 koper. 1 koper itu uangnya, dolaran. Dolar itu 1 koper begitu penuh. Dibuka, orang tuanya nggak goyang imannya sama sekali. Dibuka 1 koper lagi, itu isinya batu permata. Bukan batu yang seperti kita pakai. Batu kita akik-akik recehan. Ini batu yang begitu dahsyat, luar biasa. Dibuka, nggak goyang imannya. Karena dipaksa orang tua dengan anak. Mau tidak mau dia minta. Oke, kalau kamu maksa untuk ayah, minta sesuatu agar kamu bisa mau balas budi dengan ayah. Tapi ayah katakan kamu tidak akan bisa balas budi dengan ayah, wahai anak. Bisa ayah minta. Apa? Ayah minta bola bekel 1. Dia borong itu bola bekel yang ada di pasar, disuruh anak buahnya. Bawa 3 karung itu bola bekel. Dia bilang, kata ayahnya, di sini kamu sudah tidak bakti dengan ayah. Ayah minta 1 bola bekel, bukan 3 karung bola bekel. Ulangin lagi. Dipegang ini 1 bola bekel. Ini kita ambil hikmahnya, kita bawa pulang untuk anak-anak kita. Dipegang ini bola bekel. Apa kata ayahnya kepada anaknya? Betul kamu ingin balas budi dengan ayah? Betul. Siap nurut, siap. Dibuang itu bola bekel. Ambil itu bola bekel. Dia ambil lagi, dikasih lagi yang kedua. Ambil itu bola bekel. Diambil lagi, dikasih lagi yang ketiga. Dibuang lagi itu bola bekel. Ambil. Diambil dengan anaknya. Begitu yang keempat kali diambil, ambil itu bola bekel. Lalu ayahnya apa yang terjadi? Dibentak dengan anak ini. Ayah maunya apa? Saya tawarkan berbagai macam daripada kenikmatan dunia. Ayah minta bola bekel. Lalu ayah buang ini bola bekel. Ayah suruh saya berkali-kali ngambil bola bekel. Emang saya ini budak ayah? Apa? Ayahnya meneteskan air mata. Sedih. Kalau anaknya ini pulang dengan sederet titel dengan kenikmatan dunia, tapi tidak bisa berbakti dengan ayahnya. Singkat cerita, pulanglah ibunya. Bawa bingkisan. Pulang bawa bingkisan ibunya, dijemput oleh anaknya. Ibunya pun heran, siapa ini bawa bingkisan. Begitu dipegang, ibunya lihat ternyata anaknya. Dipeluklah ibunya oleh anaknya. Meneteskan air mata sang ibu terhadap anaknya. Puluhan tahun tidak pulang ini anak. Tetesan kerinduan seorang ibu dengan anak. Bagaimana kita pulang kalau kita belajar di luar negeri? 4, 5, 6 tahun kita pulang dari luar negeri. Bertemu dengan ibu kita. Ibu kita meneteskan air mata karena rindu dengan kita. Itu hati daripada seorang ibu. Ayo Pak. Akhirnya apa? Begitu diangkat itu barangnya, singkat cerita sampai rumah. Apa anaknya? Ibu, saya kesini ingin balas budi dengan ibu. Apa yang ibu mau? Ibu minta. Dibuka 1 koper yang pertama itu uang. Ibunya nggak goyang imannya sama sekali. Karena ibunya apa? Setiap saat hadir majelis yang ada di masjid, yang ada di musola, yang ada di majelis pengajian. Ibunya tidak aktif di medsos itu, ibunya nggak aktif itu di dunia maya, ibunya nggak. Begitu ditawarin kata ibunya, nggak bisa wahai anakku, kamu ingin balas budi dengan ibu. Dengan ayah aja kamu tidak bisa. Bisa, ibu minta mau apa? Karena orang tua dipaksa. Apa kata ibunya? Ya udah, kalau gitu ibu minta apa? Kelapa muda saja. Dia nggak mau borong kelapa muda di pasar, takut kesalahan lagi nanti. Dia beli kelapa muda 1. Begitu dia beli kelapa muda, dikasih ibu ini kelapa. Itu kelapa dipegang, ayo dakwaan. Apa kata ibunya? Betul mau balas budi dengan ibu? Betul. Ini kelapa kamu ikat di perut kamu. 24 jam, 1 kali 24 jam kamu kuat, kamu sudah bisa balas budi dengan ibu. Ini anak seperti sok dirinya kuat, diikat itu kelapa di perutnya. Begitu diikat itu kelapa 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam dia bingung. Masuk kamar mandi, perutnya ada kelapa. Betul apa enggak? Mau tidur tengkurap nggak bisa. Ketemu anak buahnya dia malu ada kelapa. Belum sampai 24 jam diparani itu ibunya. Ibu, saya tawarkan ibu macam-macam kenikmatan dunia. Dari mulai ibu mengurusi biaya bersalin untuk saya. Dari mulai 1 tetes ASI yang ibu berikan ke mulut saya. Ibu jumlahkan dengan uang dan akan diganti
kita durhaka dengan ibu kita. Akhirnya apa? Singkat ceritanya, kata ibunya, "Nak, kamu belum 24 jam kamu ikat itu kelapa di perut kamu. Kamu sudah bisa bentak ibu, wahai anakku. Demi Allah, demi Rasulullah. Dari semenjak ibu menghamilimu, 9 bulan kamu di perut ibu. Demi Allah, tidak pernah mengeluh sama sekali ibu. Bahkan ibu bangga, kamu ada di dalam perut ibu, wahai anakku. Aku ketemu dengan teman aku bangga. Aku belanja ke pasar, aku bawa kamu di perut aku. Aku ke kamar mandi, aku bawa. Aku tidur, aku bawa. Tidak pernah sama sekali aku merasakan bagaimana susahnya di saat aku menghamilkan kamu." Padahal seorang ibu hamil, taruhannya antara hidup dan mati. Allah katakan dalam Al-Quran, "Hamalat ummu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini." Oleh karena itu, di penutup daripada apa yang ingin saya sampaikan ini, saya hanya mengajak kepada antum semua, yuk amalkan atas apa yang diamalkan oleh Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid. Dan Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid ini tidak kita ragukan lagi. Beliau sudah 47 tahun yang lalu meninggal, tapi bisa memberikan rezeki kepada orang itu. Kita lihat. Coba kita lihat. Kita datang dari jauh-jauh. Kita ongkos sendiri. Kita keluar ongkos sendiri. Kita menghadapi capek, tapi capek itu hilang. Apa sih yang kita inginkan? Kalau bukan keberkahan daripada Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehadiran kita dipenuhi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan daripada Khalifah Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid, Al-Habib Muhdar bin Muhammad Al-Hamid, kita doakan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar negara Indonesia yang kita cinta ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pemimpin yang takut dengan Allah, pemimpin yang tidak banyak tipu-tipu, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang tidak hanya bisa memberikan janji, tapi pemimpin ke depan yang cinta dengan rakyatnya, cinta dengan bangsanya, cinta dengan aparat penegak hukumnya, baik itu TNI-nya, baik itu Polri-nya, dan cinta dengan seluruh rakyat Indonesia. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pemimpin ke depan nanti, pemimpin yang bisa menyatukan seluruh daripada rakyat Indonesia. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.